Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Ring Rahina Seni Becik Mangkin, Tiang Jagi Nyinahang Angge, Wastan Titiang Amar Mujaki, Ring Rahina Sane Becik Mangkin, Tiang Jagi Inahang Angge, Wastan Titiang Vinaleni Imanda Putri, Matur Suksme Om Santi 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 Om, Rahajeng Rawu di Provinsi Bali. Mari menuju Provinsi Bali. Ini adalah Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5.636 km persegi dengan batas wilayah di sebelah barat dengan Selat Bali dan Pulau Jawa, di selatan dengan Samudra Hindia, di utara dengan Laut Bali, dan di timur dengan Selat Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi Bali dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar. Ini adalah logo Provinsi Bali yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Provinsi Bali memiliki banyak keindahan yang menarik dan bisa menjadi potensi tempat wisata, seperti Garuda Wisnu Kencana. Berada di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, patung yang menggambarkan Dewa Wisnu yang menunggangi seekor Garuda menjulang setinggi 121 meter, terbuat dari tembaga, baja, dan kuningan. Patung ini menjadi patung tertinggi keempat di dunia. Tidak lengkap rasanya berbicara soal Bali tanpa menyinggung soal pantai yang dimilikinya. Beberapa pantai di Bali menjadi objek wisata terkenal seperti Pantai Kuta yang berada di Kecamatan Kuta, Kota Denpasar, dan terletak tidak jauh dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pantai Kuta yang memiliki hamparan pasir putih yang indah dan arus ombak yang bagus bagi peselancar ini sudah terkenal menjadi objek wisata sejak 1970-an. Selain Pantai Kuta, ada juga sebuah pura yang berada di pantai, yaitu Tanah Lot. Tanah Lot yang berada di pantai Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Di sini, wisatawan bisa menikmati indahnya pantai dengan keunikan pura yang berjumlah 8 buah. Selain itu, Provinsi Bali memiliki danau indah dan ikonik, yaitu Danau Batur. Danau Batur atau danau yang menjadi Taman Bumi UNESCO berada di Desa Panelokan Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Apabila kamu mengunjungi danau terbesar di Bali dengan luas 16 km persegi dan kedalaman 60 meter ini akan mendapati hamparan pemandangan alam yang hijau dengan dikelilingi oleh hujan tropis dan udara yang sejuk. Membuatmu akan senang berada di sana. Yang selanjutnya ada Danau Beratan. Danau Beratan memiliki keunikan karena menjadi tempat berdirinya Pura Ulundanu Beratan atau pura terbesar kedua setelah Pura Besaki. Danau dan pura ini ada di uang pecahan 50.000. Lokasinya berada di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan menjadi objek wisata menarik. Selain pantai dan danau, Bali memiliki Gunung Agung. Gunung ini adalah gunung tertinggi di Bali dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut dan berada di Kabupaten Karangasem. Gunung ini memiliki pura Besaki, maka dari itu Gunung Agung sangat disucikan dan dianggap sakral oleh masyarakat Bali. Di sebelah timur dari puncak Gunung Agung akan terlihat puncak Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat bila cuaca sedang mendukung. Provinsi Bali juga memiliki keunikan dalam hal kebudayaan lokal. Mereka sangat terkait dengan agama Hindu Siwa dan sangat kental dengan kebudayaan Hindu ini. Hal ini bisa terlihat dari pembagian kasta yang ada di masyarakat menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kasta Brahmana atau kasta tertinggi, biasanya para pemuka agama dan cendekiawan. Mereka biasanya memiliki nama Ida Ayu atau Ida Bagus. Selanjutnya ada kesatria, adalah mereka keturunan bangsawan dan kerajaan atau penguasa. Selanjutnya ada waisya atau pedagang, dan terakhir ada sudra yang berisi petani atau orang biasa yang mana jumlahnya paling banyak di Provinsi Bali.
Selain kasta, orang Bali memiliki ciri khas dalam penamaannya yang sesuai dengan urutan lahir. Untuk anak pertama biasanya memiliki nama Wayan, Putu, dan Gede. Lalu anak kedua ada Made, Nengah, dan Kade. Adapun anak ketiga Nyoman dan Komang, dan anak keempat adalah Ketut. Apabila ada anak kelima dan seterusnya, biasanya mereka akan kembali ke urutan awal dalam penamaan tersebut. Bali memiliki keunikan dalam prosesi pemakaman atau perlakuan kepada orang yang meninggal dunia. Seperti orang Bali Aga memiliki prosesi trunyan, yaitu menggeletakkan jasad di bawah pohon kemenyan dan hanya dipagari bambu, tidak ditanam dan tidak dibakar. Selain itu, ada ngaben, upacara pembakaran mayat atau penyucian melalui media api untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk badan kasar manusia yang disebut panca mahabhuta ke asalnya, agar yang bersangkutan mudah mencapai moksa atau surga. Provinsi Bali juga memiliki tari daerah yang indah, yaitu tari kecak, yang dipertunjukkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris dengan pola melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak 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 serta mengangkat kedua lengan. Tari kecak sendiri merupakan ritual sangyang atau tradisi menolak bala yang diselipkan kisah Ramayana di dalamnya. Tari kecak menceritakan tentang pencarian permaisuri Sinta. Raja Rama dibantu oleh Hanoman. Hanoman lalu memporak-porandakan tempat penyekapan permaisuri Sinta dengan membakarnya. Namun Hanoman justru terkepung oleh prajurit raja dan Rahwana dan hampir terbakar. Jika mana bersama apan sampun sida ke Bandung diasing ke mana kenangan negara raja. Ini jadi gini liang. Ini adalah ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah boneka raksasa yang merupakan hasil manifestasi dari Butakala. Menurut ajaran Hindu, Butakala berasal dari dua suku kata. Bu yang berarti alam semesta dan kala adalah waktu yang tak terukur dan tak berbantahkan. Biasanya ogoh-ogoh itu menyerupai seorang raksasa. Ogoh-ogoh akan diarak saat pawai serta digoyang-goyangkan dengan semangat dan biasanya dilakukan pada saat malam atau 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah hari suci agama Hindu yang dilakukan setiap tahun baru Saka. Hari Nyepi ini akan membuat Provinsi Bali seperti kota mati karena semua umat Hindu akan melaksanakan Nyepi dan non-Hindu akan menghargainya karena apabila tidak mengikuti akan ada pecalang yang menangkap. Umat Hindu akan melaksanakan Caturbara, yaitu amati geni tidak menggunakan api, amati lelungan tidak berpergian, amati karya tidak bekerja, dan amati lelanguan tidak menikmati hiburan. Dan ini adalah burung jalak, yaitu satwa endemik atau satwa yang hanya bisa ditemukan di Provinsi Bali. Dan jumlahnya sangat terbatas hingga burung jalak dinobatkan sebagai salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia. Ini adalah makanan khas Bali, yaitu ayam betutu, sate lilit, dan terakhir ada nasi campur babi. Sekian dari kami, terima kasih perhatiannya. Sampai berjumpa di Nusa Tenggara Barat. Om Swastiastu, Tabe Kuala, Tiang Wacanganaha, Aran tiang Depa Maulana Muhammad Rizki, Lek Tasik Malaya olehku. Aran tiang Sitiania Lek Tasik Malaya olehku. Aran tiang Doni Istira, Lek Tasik Malaya olehku. Sugeng Rawu Lek Nusa Tenggara Barat. Selamat datang di Nusa Tenggara Barat, Provinsi 2 Pulau Besar, Sumbawa Pulau Terbesar, dan Lombok Negeri 1000 Masjid. NTB berpusat di Mataram dengan 10 kabupaten dan 2 kota, termasuk Mataram tadi. Provinsi inilah sirkuit Mandalika yang membanggakan itu berada dan menjadi tempat salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Juga tempat berdiamnya orang-orang Sasak, Samawa, dan Bojo alias Sasambo. Juga menjadi tempat tujuan wisata paling terkeren Gili Trawangan.
Nusa Tenggara Barat akan kita kelilingi hanya dalam waktu beberapa menit. Mari! Nusa Tenggara Barat seperti juga Nusa Tenggara Timur, Bali, dan sebagian kecil Maluku masuk dalam gugusan pulau-pulau yang kita kenal sebagai Sunda Kecil. Gugusan ini terbentang dari Pulau Bali hingga Pulau Timur. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Sunda Kecil ini pernah loh jadi provinsi sendiri. Sejak 17 Desember 1958, NTB menjadi provinsi sendiri yang kini diperingati sebagai hari jadi. NTB berbatasan dengan Laut Flores di bagian utara, Laut Sape di bagian timur, Samudra Hindia di bagian selatan, Selat Lombok serta Bali di bagian barat. Kita berkeliling, saya sarankan sih mencoba sate bulayak, sate daging sapi dengan saus khasnya, campuran bumbu dapur dengan sangrai kacang tanah dan santan. Enaknya. Kita berkenalan dengan orang-orangnya yang lebih didominasi oleh suku Sasak. Mayoritas mereka ini berdiam di Pulau Lombok. Lombok dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Tak heran, setidaknya ada lebih dari 8.951 masjid di pulau seluas 4.514 km persegi ini, yang tersebar di 518 desa. Itu artinya setiap 0,5 km persegi ada satu masjid berdiri. Wih, ramai juga nih kalau azan. Meski sebagian besar masyarakat Lombok menganut agama Islam, namun ada sebagian kecil orang Sasak mempraktikkan kepercayaan yang sedikit berbeda. Ini dikenal dengan istilah wetuh telu, praktik ibadah yang dilakukan oleh hanya 1% dari orang Sasak, yakni hanya menjalankan 3 rukun Islam, membaca 2 kalimat syahadat, sholat, dan berpuasa. Masih percaya adanya roh suci dari nenek moyang dan kekuatan gaib dari benda-benda tertentu. Praktik ini dipengaruhi oleh sejarah masuknya Islam di Lombok secara bertahap setelah melalui kekuasaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha, pendatang Eropa yang bercorak Kristen, serta kepercayaan lokal bercorak animisme. Kepercayaan yang berbeda dengan Islam pada umumnya yang di Lombok itu dikenal sebagai Islam waktu 5 yang merujuk pada jumlah waktu sholat. Namun, hal tersebut tidak mengganggu keharmonisan sosial. Orang-orang Lombok tetap rukun dan tidak ada masalah dengan perbedaan antara waktu telu dengan waktu 5. Tapi orang-orang NTB bukan cuma Sasak saja kan, ada orang Bima, Dompu, dan Sumbawa serta pendatang dari luar NTB. Jika melihat rumah-rumah adat di NTB hampir sama dengan yang ada di NTT. Ada yang kenal dengan balai lumbung yang fungsinya lebih pada tempat menyimpan hasil panen, beratap kerucut dengan konsep rumah panggung. Untuk dihuni dikenal dengan nama balai jajar. Bentuknya sih seperti rumah pada umumnya. Untuk pembesar suku akan menempati rumah besar yang bernama balai bondar. Untuk rumah para raja dinamakan dalam loka yang dalam bahasa Sumba berarti istana. Dan ada juga rumah masyarakat yang biasanya menjadi tempat penerimaan orang asing yang baru masuk di desa, dinamakan berukak sekapat. Oh iya, NTB juga tempat tenunan kain yang bagus loh. Para penenun Sasak terkenal dengan hasil tangan corak tenunan bergaris-garis. Dan ada juga yang disebut rimpu. Baju adat orang Bima digunakan pada perempuannya dari sarung tenunan yang dipakai seperti memakai mukena. Untuk acara berduka, orang Bima akan memakai pakaian hitam-hitam bernama donggo sambori. Untuk pria, Sasak dikenal dengan pakaian adat bernama pegon. Kemudian para pria di Bima saat pernikahan akan melaksanakan budaya dende bunti atau proses pengantaran calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan. Pasangan di Dompu ada tradisi Luudaha, atraksi yang terinspirasi dari perlawanan rakyat kerajaan Dompu pada tahun 1357 terhadap Majapahit. Sementara di Lombok dikenal dengan tradisi nyongkolan, arak-arakan kedua pengantin, berpakaian adat dari rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan, disertai oleh orang tua dan kerabat. Tak cuman itu, orang-orang Sasak masih mempertahankan tradisi unik, yakni menculik pengantin. Wah, hebat ya, dia yang menaksir seorang gadis akan menculiknya dan membawa ke keluarganya. Pihak keluarga pria akan menghubungi keluarga sang gadis untuk meminangnya. Apabila kedua belah pihak sudah setuju, bisa lanjut ke jenjang pernikahan. Tradisi ini masih berlangsung hingga sekarang, yang konon berasal dari mitos tentang putri raja yang cantik.
Selain orang-orangnya, NTB juga menyajikan bentang alam yang begitu indah, namun cukup bahaya. Tambora, gunung kerucut aktif ada di Sumbawa yang letusannya disebut mengubah dunia saat ini. Letusan hebatnya pada 10 April 1815 silam adalah letusan terhebat dalam catatan sejarah letusan di masa modern, menghasilkan kelaparan dan gagal panen di 3 benua serta gempa yang terdahsyat. Kamu pasti tahu kan Rinjani? Masuk dalam 7 summit Indonesia dan jadi favoritnya para pendaki yang berada di Lombok, dengan puncaknya berada di ketinggian 3276 mdpl. Tapi jika kamu sudah pernah mengunjunginya atau takut menjajali ketinggiannya, NTB juga menawarkan pantai indah. Ke Gili Trawangan adalah pilihan yang bagus. Tak ada polusi karena di Gili gak ada kendaraan bermotor. Pesona pesisir dengan banyaknya fasilitas untuk wisatawan dan pendatang bahkan sering dianggap menjadi Bali kedua. Nusa Tenggara Barat alamnya memang masih alami di beberapa tempat. Makanya burung-burung betah di sini, salah satunya adalah celepuk Rinjani, burung hantu yang cantik dan sering mengeluarkan bunyi tok. Tidak hanya hewan, tanaman di NTB juga tumbuh subur. Kayu kalicung salah satunya. Tumbuhan berbunga yang jadi ikon NTB, kayu pohon ini motif dan teksturnya itu sangat cantik, apalagi jika jadi bahan furniture. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, ngebahas tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Brende Ida Pelungguli Borjote, Ampurayan jika masih banyak kurangnya ya. Next time kita jalan-jalan beneran di Nusa Tenggara Barat. Tampiasi dan Tabe Kolar. Dadah. Oi kakak, beneran Anissa. Oi kakak, ada nama Manda. Anissa, kabar kemana Bye-bye Sarah. Ketemu di mana ya Anissa? Ketemu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur dulunya merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Kemudian, pada tahun 1954, nama Sunda Kecil diganti dengan nama Provinsi Nusa Tenggara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara dijadikan 3 tingkat daerah meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur terdiri dari 1 kota dan 22 kabupaten, dengan Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi. Secara astronomis, Nusa Tenggara Timur berada di selatan Katulistiwa, yakni pada posisi 0 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan negara Timur Leste, dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur terkenal dengan sebutan Pulau Bamorata yang merupakan kumpulan 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur. Di antaranya Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, dan Pulau Lembata. Dengan luas wilayah daratannya seluas 47.931,54 km persegi, dengan Pulau Timor sebagai pulau terluas mencapai 14.732,35 km persegi. Topografi Provinsi Nusa Tenggara Timur berbukit-bukit dengan dataran yang tersebar sporadis pada luasan yang sempit. Pada umumnya, pulau-pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung. Datarannya sempit, memanjang pantai, atau diapit oleh dataran tinggi atau sistem perbukitan. Wilayah di Nusa Tenggara Timur memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi klimatologi di Nusa Tenggara Timur, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2020 adalah 32,9 derajat Celcius dan terendah adalah 17 derajat Celcius. Secara umum, daerah Nusa Tenggara Timur tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beragam jenis tanah yang tersebar di seluruh wilayahnya. Persebaran jenis tanah di Nusa Tenggara Timur bervariasi dan menciptakan kondisi lingkungan yang berbeda-beda untuk aktivitas manusia. Jenis tanah yang dapat ditemui di provinsi ini adalah tanah andosol yang merupakan tanah subur dengan kandungan mineral vulkanik, tanah litosol yang berbatu dan kurang subur, serta tanah aluvial yang subur karena merupakan endapan sungai. Selain itu, terdapat juga tanah regosol yang umumnya kurang subur, tanah latosol yang cocok untuk pertanian, serta tanah-tanah khas lainnya seperti tanah pozolik dan tanah spodosol yang sering kita temui di daerah pegunungan. Semua jenis tanah ini mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan potensial pada sektor pertanian di wilayah tersebut. Kondisi geologi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada bagian timur Nusa Tenggara mulai dari Alor, Kambing, Wetar, dan juga Roman disebut orogen timur dengan pusat undasi di Laut Flores. Evolusi orogenik daerah Nusa Tenggara bagian timur ini agak kompleks karena pada masa Mesozoikum muda terjadi penggelombangan yang termasuk sirkum Australia yang menghasilkan busur dalam dari Pulau Sumba ke arah timur laut dan busur luar melalui Pulau Sau ke arah timur laut. Namun, memasuki periode tersier, daerah ini mengalami penggelombangan dengan pusat undasi di Laut Flores sebagai bagian dari sistem pegunungan Sunda. Adapun sebaran struktur batuan geologi yang ada di wilayah ini diantaranya batuan silikit atau batuan berasam kersi yang terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, sebagian besar Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, sebagian besar di Kabupaten Ngada, sebagian di Kabupaten Manggarai, sebagian besar di Manggarai Barat, dan sebagian kecil di Kabupaten Kupang. Kemudian ada batuan metik basic rock atau batuan basa, batuan intermediate basic atau batuan menengah, batuan pretersier andividio atau pratersier tak dibedakan. Kemudian ada batuan paleogen, batuan alluvial terrace deposit and coral reefs, batuan neogen, batuan Neno series, batuan Sonebite series, batuan Sonebite and Opus series Terrefolde, batuan Opus series, batuan silicate efusif, batuan triasif, dan batuan kristalin schist. Kondisi geomorfologi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau-pulau di Nusa Tenggara terletak pada dua jalur geantiklinal yang merupakan perluasan dari busur banda di sebelah barat. Geantiklinal yang membujur dari timur sampai pulau-pulau Romang, Wetar, Kambing, Alor, Pantar, Lomblen, Solor, Adonara, Flores, Rinca, Komodo, Sumbawa, Lombok, dan juga Bali. Sedangkan di bagian selatan dibentuk oleh pulau-pulau Timor, Rote, Sau, Raijua, dan Dana. Punggungan geantiklinal tersebut bercabang di daerah Sau. Salah satu cabangnya membentuk sebuah ambang yang turun ke laut melewati Raijua dan Dana, berakhir ke arah punggungan bawah laut di selatan Jawa. Cabang lain merupakan rantai penghubung dengan busur dalam yang melintasi daerah dekat Sunda. 1. Palung belakang. Di sebelah timur Flores dibentuk oleh bagian barat Basin Banda Selatan. Di sebelah utara Flores dan Sumbawa terbentang Laut Flores yang dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu Laut Flores Barat Laut, Laut Flores Tengah, dan Laut Flores Timur. 2. Busur dalam. Busur dalam Nusa Tenggara merupakan kelanjutan dari Jawa menuju busur dalam Banda. Di Nusa Tenggara merupakan punggungan geantiklinal. Selat di antara pulau di bagian barat dangkal dan menjadi lebih dalam ke arah timur. Struktur umum Lombok di sebelah utara merupakan zona vulkanik dengan vulkan aktif Rinjani. Dataran rendah Mataram, kemudian di selatan berupa pegunungan selatan dengan materi kapur tersier dan juga bereaksi vulkanis. Yang ketiga, palung depan. Antara Pulau Christmas dan punggungan bawah laut di selatan Jawa terdapat cekungan dalam utama yang membujur dari arah timur ke arah barat dengan kedalaman 7.450 meter. Palung depan Jawa dari sistem pegunungan Sunda itu membentang ke arah timur sampai di Sumba kedalamannya berkurang dan di sebelah selatan Sau melengkung ke timur laut sejajar dengan timur.
Sampai di Pulau Rote dipisahkan oleh punggungan terhadap Palung Timor. Palung di selatan Jawa itu di bagian selatan dibatasi oleh pengangkatan dasar laut yang tidak jelas batasnya melalui Pulau Christmas menuju dasar laut yang dalamnya 3-4 ribu meter. Bagian timur Palung Timor ini dibatasi oleh dangkalan Australia atau dangkalan Sahul. Relief daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Gunung Api. Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah vulkanis alam yang berbukit-bukit dengan iklimnya yang kering. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 20 gunung api aktif yang tersebar di Pulau Flores, Lomblen, Adonara, Komba, dan juga Pantar. Di antaranya yaitu Gunung Waisano, Gunung Ranaka, Gunung Iniri, Gunung Inilika, Gunung Iya, Gunung Kelimutu, Gunung Egon, dan Gunung Lewotori. Selanjutnya, danau yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Danau Waibelen, Danau Wikuri, Danau Sanonggoang, Danau Ranamese, Danau Ranatonjong, Danau Nevona, Danau Tuadale, Telaga Nirwana, serta danau yang paling ikonik di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu merupakan danau 3 warna yang berada di Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Ende, yang merupakan satu-satunya danau 3 warna yang berada di Indonesia. Yang ketiga adalah lembah. Lembah adalah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang terbentuk karena proses pengikisan tanah. Adapun lembah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Lembah Bola Palelo. Adapun bukit di Nusa Tenggara Timur diantaranya Bukit Cinta dan Bukit Mandoo. Adapun dataran rendah di Nusa Tenggara Timur yaitu dataran rendah Lopok, dataran rendah Taliwang, dataran rendah Sumbawa Besar, dan dataran Flores. Berikut adalah wilayah perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama adalah sungai, yang terdiri dari 13 sungai, diantaranya Sungai Aisesa, Sungai Benanin, Sungai Luku Kadahang, Luku Kadumbul, Sungai Kambaniru, Luka Melolo, Sungai Nol Besi, Sungai Nol Mina, Sungai Nol Ponu, Kali Polapari, Sungai Wanokaka, Wainua, dan juga Waiwera. Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelilingi oleh 3 laut yaitu Laut Sau, Laut Flores, dan juga Laut Timor. Laut Sau terletak di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah pesisir barat Timor Leste. Daerah ini merupakan wilayah lintasan arus lintas Indonesia atau Arlindo. Kedua, Laut Flores. Terdapat di sebelah utara Pulau Flores, laut ini juga membatasi alami antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Laut Timor merupakan perpanjangan Samudra Hindia yang terletak antara Pulau Timor kini terbagi antara Indonesia dan Timor Leste dan teritorial Australia, dan di timur berbatasan dengan Laut Arafuru. Secara teknis perpanjangan dari Samudra Pasifik. Nusa Tenggara Timur memiliki 9 selat, diantaranya Selat Sumba, Selat Ombai, Selat Lintah, Selat Lewotobi, Selat Flores, Selat Alor, Selat Pantar, Selat Rote, dan Selat Rayua. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 10 teluk, diantaranya Teluk Bangko, Teluk Sindah, Teluk Ende, Teluk Maumere, Teluk Hadang, Teluk Bangmarang, Teluk Benlelang, Teluk Kupang, Teluk Lasipu, dan Teluk Sendikan. Terakhir adalah Tanjung yang terdiri dari 5 tanjung di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya Tanjung Margeta, Tanjung Ela, Tanjung Unju, Tanjung Undu, dan juga Tanjung Sesar. Relief lautan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari gunung bawah laut dan juga palung. Gunung bawah laut yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah Gunung Baruna Komba, Gunung Abang Komba, dan Gunung Ibu Komba. Palung yang ada adalah Palung Weber yang terletak di kawasan Laut Banda, Nusa Tenggara Timur. Palung Weber dinobatkan sebagai titik terdalam di lautan Indonesia. Sebuah ekspedisi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1929 hingga 1930 dengan menggunakan kapal HMS Wilberforce Snailus berhasil mencatat kedalaman Palung Weber diketahui mencapai 7.440 meter, dan Palung Weber atau juga dikenal sebagai Weber Deep sendiri merupakan cekungan bagian bawah yang sebetulnya berada di area depan busur banda rantai kepulauan vulkanik. Terbentuknya Palung Weber berasal dari pertemuan 3 lempeng kulit bumi meliputi lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. A few moments later. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran
Wassalamualaikum